kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 11. Jika A adalah matriks dengan elemen A, C, D, dan B dengan nilai A, B, C, D terletak di antara 0 sampai 20 ya. Dan A, B, C, D adalah bilangan yang habis dibagi 5. Maka tentukan 2A ditambah 5I, di mana I adalah matriks identitas. Nah, sekarang kita harus cari dulu nilai A, B, C, dan D-nya. Di sini kita tulis keterangannya. 0 kurang dari A, kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D, kurang dari sama dengan 20. Nah, karena A, B, C, dan D adalah kelipatan 5 atau habis dibagi 5, artinya di sini kita coba-coba untuk mencari nilai A, B, C, dan D-nya ya. Nah, dari D-nya dulu, dari yang terbesar, kita lihat di sini D kurang dari sama dengan 20, artinya kalau nilai D adalah sama dengan 20 berarti masih memenuhi ketentuan dari soalnya ya. Berarti sekarang kita coba D-nya adalah bernilai 20 karena 20 adalah habis dibagi 5. Berarti di sini aku bisa tulis sini 20. Nah, sekarang kita cari nilai C, di mana C itu kurang dari D. Berarti nilai C yang kurang dari 20, di mana C harus kelipatan 5, berarti selanjutnya adalah 15 ya. Nah, sekarang kita cari nilai B-nya. B-nya juga merupakan nilai yang habis dibagi 5 dan dia harus kurang dari 15. Berarti angka selanjutnya adalah 10. Nah, sekarang angka yang terakhir kita coba mencari angka A, nilai A. Nilai A berarti nilai yang habis dibagi 5, di mana A-nya harus kurang dari 10. Berarti angka selanjutnya yang kelipatan 5 yang kurang dari 10 adalah 5. Nah, dengan pola seperti ini dia sudah memenuhi ketentuan yang ada di soal. Berarti di sini sudah benar ya. Berarti A-nya adalah 5, B-nya adalah 10, C-nya adalah 15, dan D-nya adalah 20. Maka matriks A diperoleh A-nya 5, B-nya 10, berarti di sini C-nya 15 dan D-nya 20. Nah, di sini kita sudah memperoleh matriks A-nya. Selanjutnya tentukan 2A plus 5I. Berarti 2A plus 5I sama dengan 2 dikali matriks A-nya 5, 15, 20, 10 ditambah 5 kali matriks identitas, berarti 1, 0, 0, 1 ya matriks identitas. Maka berarti 2 dikali matriks A kita peroleh 10, 30, 40 dan 20 ditambah 5, 0, 0, 5. Nah, ini langsung kita jumlahkan. Berarti elemennya menjadi 15, 30, 40 dan 25. Maka pilihan yang cocok adalah pernyataan yang B. Dah. Nah, selanjutnya nomor 12. Diketahui U dan V adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 5AX plus A pangkat 3 min 4A plus 1 sama dengan 0. Maka nilai A yang memenuhi sehingga U ditambah U dikali V ditambah V adalah maksimum pada interval min 3 sampai 3. Nah, oke. Selanjutnya berarti yang pertama kita cari dulu, kita sederhanakan nilai U ditambah U kali V ditambah V ya. Kita misalkan dia sebagai fungsi Y. Berarti Y di sini sama dengan U plus V ditambah U dikali V. Nah, karena U dan V itu adalah akar-akar dari persamaan yang di soal ini, berarti U plus V adalah menggunakan rumus penjumlahan akar-akar, berarti min B per A ditambah U dikali V berarti C per A. Nah, berarti kita peroleh Y-nya sebagai berikut ya. Nah, selanjutnya kita lihat persamaan X kuadrat plus 5AX ditambah A pangkat 3 min 4A ditambah 1. Berarti di sini kita dapatkan nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 5A,
dan nilai C-nya A pangkat 3 min 4A plus 1. Nah, langsung kita cari ya nilai Y-nya. Berarti min B per A, berarti min 5A per 1 atau min 5A ditambah C per A, berarti A pangkat 3 plus 4A ditambah 1 per 1, min 4A. Min 4A. Berarti di sini kita peroleh A pangkat 3 min 9A plus 1 sama dengan Y. Maka agar Y-nya maksimum berarti harus kita turunkan ya. Nanti turunan pertama sama dengan 0, berarti Y aksen sama dengan 3A kuadrat min 9 sama dengan 0. Agar dia maksimum berarti 3A kuadrat sama dengan 9. A kuadrat sama dengan 3, maka A-nya plus minus akar 3. Nah, di sini kita mendapatkan ada 2 nilai A. Akar 3 dan min akar 3. Nah, tugas kita adalah mencari nilai A, di mana nilai A ini harus membuat persamaan Y ini maksimum. Nah, kita ingat kalau dia maksimum berarti syaratnya turunan pertamanya harus sama dengan 0 dan turunan keduanya kurang dari 0. Kalau dia minimum, turunan pertama sama dengan 0 dan turunan keduanya lebih dari 0. Nah, maka untuk mengeceknya kita langsung cari turunan keduanya dari Y. Turunan pertama Y kan tadi 3A kuadrat min 9. Otomatis Y turunan keduanya atau Y double aksen sama dengan 6A ya. Nah, 6A ini harus kurang dari 0 agar maksimum. Berarti nilai A kurang dari 0 dengan membagi luas kanan dan kiri dengan 6. Berarti karena A-nya harus kurang dari 0, maka A yang kita ambil adalah yang min akar 3. Maka jawabannya yang B. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Jika semua akar-akar persamaan x kuadrat min 6x plus Q sama dengan 0 merupakan bilangan bulat positif, berarti x1 dan x2 ini adalah bilangan bulat positif. Maka jumlah semua nilai Q yang mungkin adalah berarti ada Q1, Q2, dan semua nilai Q yang akan kita peroleh nantinya kita jumlahkan hasilnya berapa gitu ya. Nah, sekarang X1 dan X2 adalah bilangan positif, berarti X1 dikali X2 adalah lebih dari 0. Berarti X1 dikali X2 rumusnya apa? Berarti C per A lebih dari 0. C-nya adalah Q, berarti Q per A, A-nya 1 lebih dari 0. Nah, di sini kita peroleh Q-nya lebih dari 0, maka Q-nya bernilai positif. Nah, sekarang dari persamaan X kuadrat min 6X plus Q, kalau kita faktorkan berarti kita misal X plus A dikali X plus B sama dengan 0. Nah, tugas kita mencari nilai A dan nilai B-nya, di mana A plus B berarti harus sama dengan min 6 dan A kali B harus sama dengan Q gitu ya. Nah, dari min 6 ini berarti kita cari semua nilai yang dijumlahkan itu hasilnya min 6 dan dikalikan hasilnya Q. Perlu diingat di sini Q-nya adalah nilai positif ya. Berarti otomatis min 6 ini dari yang pertama bentuknya berarti min 1 ditambah min 5. Min 1 dikali min 5 kan positif ya, berarti dia memenuhi. Untuk selanjutnya min 6-nya ada min 2 ditambah min 4. Min 2 kali min 4 juga positif. Dan selanjutnya min 6 itu bisa diperoleh dari penjumlahan antara min 3 dengan min 3. Nah, bentuk polanya berarti ini aja. Berarti sekarang bentuk yang pertama kita dapat X min 1 dikali X min 5 sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Dari bentuk yang kedua, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Dari bentuk yang kedua,
X min 2 dikali X min 4 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, dari bentuk yang ketiga, berarti X min 3 kali X min 3 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 6X plus 9. Nah, di sini dari bentuk-bentuk yang udah kita dapat, berarti kita tahu semua nilai Q yang mungkin. Yang pertama adalah Q1 5, Q2 adalah 8, dan Q3 adalah 9. Nah, jumlah semua nilai Q berarti Q1 tambah Q2 ditambah Q3 sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 9 sama dengan 22. Berarti jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Nilai rata-rata ujian junior A yang beranggotakan 19 siswa adalah 7,9. Berarti N-nya adalah 19 dan X bar-nya adalah 7,9. Ditambahkan satu orang. Nah, misalkan nilai baru itu kita simbolkan sebagai A gitu ya. Agar nilai rata-ratanya menjadi 8, berarti X bar barunya sama dengan 8. Nah, yang ditanya nilai orang ke 20 ini yang ditambahkan atau nilai A-nya sama dengan berapa. Berarti sekarang ini yang 19 tadi kita tulis dengan N lama dan 7,9 berarti X bar lama ya. Nah, kita masukin ke rumusnya, X bar baru sama dengan N lama dikali X bar lama ditambah nilai yang baru dibagi dengan N baru. Berarti X bar barunya tadi sama dengan 8, N lamanya 19 dikali 7,9 ditambahkan dengan nilai barunya tadi A per N barunya berarti 20 ya, karena ditambahkan satu orang. Berarti sekarang 8 dikali 20 sama dengan 160. 19 dikali 7,9 sama dengan 150. 150,1 ditambah A. Maka A-nya diperoleh 9,9. Maka jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Jika nilai rata-rata tes matematika 20 siswa kelas junior C adalah 65, berarti di sini kita tulis N1 sama dengan 20. Rata-ratanya adalah atau X bar 1 sama dengan 65. Dan nilai rata-rata 10 siswa, berarti di sini kita tulis simbolnya N2 sama dengan 10. Di kelas tersebut adalah 80, berarti X bar 2 sama dengan 80. Maka nilai rata-rata semua kelas siswa junior C adalah, nah kita masukin ke rumusnya ya, X bar sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi N1 plus N2. Berarti X barnya adalah N1 dikali X bar 1 20 dikali 65 ditambah 10 dikali 80 dibagi 20 ditambah 10 sama dengan 20 dikali 65 berarti 1300 ditambah 10 kali 80 berarti 800 per 20 tambah 10 30 sama dengan 2100 per 30 sama dengan 70. Maka jawabannya yang C.